Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita melihat di dalam perjalanan hidup kita sebagai anak-anak Allah, sebagai umat pilihan yang dikasihi oleh Bapa, kalau kita melihat dengan detail, saudaraku, ada momentum-momentum yang memang Tuhan izinkan untuk kita alami di dalam hidup kita ini. Tuhan izinkan untuk kita jalani. Dan melalui momentum-momentum yang Tuhan izinkan tersebut, Tuhan mau mengarahkan kita kepada Dia, atau mengarahkan kita kepada rencana Allah yang mulia di dalam hidup kita. Dan kita harus bisa menangkap momentum itu. Kalau kita lihat, saudaraku, Yusuf itu mengalami banyak sekali penderitaan hidup. Dia dibuang di dalam sumur, dia terus difitnah oleh istri Potifar, dia banyak sekali, dia menjadi budak di sana, dia masuk penjara. Seakan-akan begini, hidup Yusuf ini tidak menentu dan sangat suram untuk masa depannya. Tetapi saudaraku, kalau kita lihat runtutan seri kehidupan Yusuf, itu semua adalah momentum penting, yaitu momentum yang Tuhan izinkan di dalam hidup Yusuf untuk mengangkat dia, yang kemudian menjadi awal dari keselamatan seluruh keluarga Yakub dan perjumpaan Yakub dengan anak kesayangannya ini. Ini sungguh luar biasa. Kalau setelah kita melihat perjalanan hidup Yusuf, kita bisa menilai ternyata momentum yang Tuhan buat di dalam hidup Yusuf itu sangatlah indah. Allah memiliki banyak jalan, dan jalan-jalannya sering tidak kita pahami. Tetapi Allah tidak pernah mendatangkan kecelakaan kepada kita, sebab rancangan-rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera. Itu terdapat di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 sampai yang ke-13. Di dalam Yeremia 29 11 sampai 13 ini jelas Allah memiliki banyak jalan untuk dirimu dan diriku. Bahkan seringkali, saudaraku, jalan Tuhan tidak pernah bisa kita selami. Mungkin di sepanjang perjalanan hidup kita, kita menatap Tuhan, di manakah Engkau? Aku jangan Kau tinggal sendirian. Kita mengarungi hari demi hari dengan begitu luar biasa berat, saudaraku. Saya pernah mengalami dan saya sedang mengalami. Saya percaya saudara-saudara yang mendengar akan kebenaran firman ini, Anda pasti juga pernah mengalami, atau mungkin Anda sedang mengalami di dalam lembah yang begitu dalam, di sebuah padang gurun yang seakan-akan tidak bertepi. Bahkan kita pernah bertanya di dalam diri kita, Lord, where are you? Di manakah Engkau, Tuhanku? Tetapi ingatlah, saudaraku, Allah tidak pernah mendatangkan kecelakaan kepada kita, sebab segala rancangan-rancangan Allah adalah rancangan yang damai sejahtera. Mungkin hari ini kita tidak bisa melihat itu. Mungkin hari ini kita tidak bisa memaknai itu dengan benar, karena kita belum melihat ujung dari perjalanan yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Kalau kita ingat, saudaraku, Daud mengalami puncak penderitaan bukan hanya pada waktu dia menghadapi Goliat, tetapi ketika nyawanya sedang dipertaruhkan, ketika dia sedang dikejar oleh Saul, diburu oleh Saul. Dia dilawan oleh bangsanya sendiri. Semua pasukan Saul memburu nyawa Daud. Dia ingin membunuh Daud karena sakit hati. Tetapi saudaraku, kalau kita lihat kembali kehidupan Daud, momentum Daud itu adalah sebagai latihan untuk dia naik menjadi seorang raja Israel. Kalau kita lihat lagi tokoh Alkitab yang bernama Daniel. Daniel dimasukkan di dalam dapur perapian yang dinyalakan 7 kali lipat bagi Sadrah, Mesa, dan Abednego. Semuanya adalah momentum yang mengubah hidup mereka. Setiap kali, saudaraku, setiap kita memiliki momentum itu, kalau kita bisa membaca jejak Tuhan di dalam hidup kita,
momentum yang Tuhan izinkan kita alami, yang mengarahkan kita kepada Tuhan, kepada kemakmuran Tuhan, bukan kepada kemakmuran duniawi, yang mengarahkan kita kepada penggenapan rencana-rencana Allah yang indah bagi kemuliaan namanya, bagi keindahan kehidupan kita sendiri. Coba kita renungkan, saudaraku, segala peristiwa-peristiwa hidup yang pernah kita alami, yang sebenarnya kalau kita telaah lebih dalam lagi, itu merupakan panggilan Tuhan untuk mengarahkan kita kepada rencananya yang agung. Kalau kita telah menyia-nyiakan momentum itu, hari ini kita bisa berbalik. Masih ada kesempatan selama kita masih memiliki kehidupan ini, selama jantung ini masih berdetak, nafas ini masih ada. Masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Sehingga saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sia-siakan momentum ilahi yang ada, yang hadir dalam hidupmu dan hidupku. Namun ironiknya, banyak orang menyia-nyiakan momentum berharga yang merupakan blessing kekal. Eternity blessing, berkat kekal yang Allah berikan, sehingga hidupnya tidak mengalami perubahan secara signifikan, tidak mengalami perubahan yang berarti di dalam hidupnya, sehingga plan Allah yang begitu dahsyat di dalam hidupnya akhirnya hancur berantakan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, rencana-rencana agung Allah yang didesain oleh Allah akhirnya tidak tergenapi di dalam hidup manusia yang tidak memaknai momentum ilahi itu dengan sungguh-sungguh dan menghargainya. Sebab kalau saudaraku kita menyia-nyiakan momentum yang berharga itu, maka kita tidak akan pernah memperoleh apapun. Bahkan tidak jarang yang malah malah seringkali kita menjadi lebih jauh kepada Tuhan, menjauh dari Tuhan. Dan ingat saudaraku, momentum itu tidak akan pernah kembali lagi. Itu mahal, expensive, dan itu adalah the ultimate blessing. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan, dia pasti memiliki kegentaran yang dahsyat. Dia pasti tidak bisa hidup di dalam dosa. Karena kesucian Allah akan mengejar dia. Kesucian Allah akan menghantui dia. Kesucian Allah akan menghanguskan dirinya. Bahkan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau boleh jujur, tidak banyak orang yang benar-benar terhubung dengan Tuhan. Karena hal ini dianggap tidak terlalu penting. Bahkan dianggap mistik oleh teolog-teolog yang merasa itu terlalu mistis. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat di dalam kehidupan kita bermasyarakat, kita bisa amati dalam kehidupan kita bermasyarakat, kita akan melihat banyak kepercayaan dan agama-agama adat yang memiliki keyakinan yang berumur ribuan tahun, tetapi masih tetap eksis hari ini. Mereka bisa memaknai apa yang terjadi sebagai tindakan Allah mereka, dewa mereka. Maka mereka masih tetap setia dalam liturgi agama mereka. Tetapi orang yang mengaku percaya Yesus malah tidak setia dan tidak memaknai tindakan Allah. Ironis bukan? Itu yang terjadi di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Tuhan Yesus berkata bahwa Ia akan menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman, sampai Maranatha. Masalahnya, apakah kita percaya dan mengalami janjinya itu? Jelas Tuhan Yesus berkata, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Aku menyertai engkau sampai Maranatha. Tetapi apakah kita benar-benar sudah memaknai hal itu di dalam hidup kita sebagai pribadi Kristiani? Sebagai pribadi orang-orang percaya yang notabene kita mengakui Yesus adalah Tuhan. Dari cara kita memaknai seluruh peristiwa hidup ini, dan kita belajar mempercayakan diri menuruti kehendak Allah, saudaraku, itu adalah pembuktian bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang nyata,
bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang benar, saudaraku. Jangan lupa, saudaraku, jangan lupa. Agama-agama lain pun punya kesaksian-kesaksian seperti itu. Mereka bisa memelihara agama mereka selama ribuan tahun. Bahkan mereka ada yang berani membela agama mereka dengan darah mereka, dengan nyawa mereka. Rela tidak melakukan apapun kesenangan mereka, memberikan harta mereka, nyawa mereka. Bahkan mereka rela untuk tidak menikah dan melakukan hal apapun yang menurut dunia itu sebuah kebodohan. Mereka bisa lakukan itu karena mereka bisa memaknai bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang benar, Allah yang hidup menurut mereka. Bagaimana dengan kita, saudaraku? Mereka bisa, agama-agama lain bisa memaknai Allah mereka dengan cara versi mereka. Sekarang bagaimana kita bisa mengalami Tuhan dan membuktikan Tuhan itu benar-benar hidup? Seorang Tuhan Yesus, Elohim Yahweh yang benar-benar hidup di dalam hidup kita. Dibutuhkan perjumpaan dengan Allah, saudaraku. Perjumpaan dengan Allah harus terjadi di dalam hidup kita setiap hari. Setiap saat, melalui setiap kejadian dan peristiwa yang boleh Tuhan izinkan di dalam hidup kita. Dan saudaraku, benar-benar setiap kita harus memiliki kesaksian di dalam batin dan berkatakan dalam batin kita, Allahku hidup, Allahku Allah yang benar, Allahku Allah yang bangkit, yang selalu bersama dengan aku. Sampai kita memiliki kegentaran akan Tuhan. Kalau kita masih belum memiliki kegentaran akan Tuhan, saudaraku, engkau dan saya tidak mungkin bisa hidup benar, tidak mungkin bisa hidup suci, tidak mungkin bisa menghargai Tuhan kita secara proporsional. Dan kalau kita sudah memiliki kegentaran kepada Allah, ketika kita jatuh sekalipun di dalam lembah dosa, kita akan segera kembali bertobat. Karena kenapa? Karena di mata kita, dunia bukan lagi daya tarik lagi. Dunia tidak bisa memikat kita lagi. Dunia tidak bisa menipu kita lagi. Bahkan segala hingar-bingarnya tidak bisa memenjarakan hidup kita lagi. Jika engkau dan saya sampai di level itu, engkau dan saya akan rela mengorbankan apapun demi pekerjaan Tuhan. Garis bawah ini. Kalau engkau dan saya sampai di level ini, saudaraku, engkau dan saya rela mengorbankan, garis bawahi, apapun. Garis bawahi kata apapun demi pekerjaan Tuhan. Karena kita yakin bahwa surga itu indah. Karena kita yakin, kita melihat dari jauh langit baru, bumi baru itu dengan iman kita yang berkobar seperti Abraham yang melambai pada kota yang akan datang. Maka saudaraku, pribadi-pribadi yang sampai di level ini tidak pernah takut di hari kematiannya. Jadi mereka tidak akan pernah berhenti mencari Allah. Dia tidak akan pernah berhenti mencari Allah yang benar, Allah yang hidup. Dia akan terus menemukan dia hari demi hari. Dia berjumpa, dia bersama dengan Allah yang hidup hari demi hari. Dia bisa memiliki hubungan yang begitu intim dengan Allah hari demi hari di setiap momen hidupnya. Karena begini, saudaraku. Kalau engkau dan saya berhenti mencari Allah, maka tanpa kita sadari, saudaraku, ketika ada celah yang terbuka di dalam diri hidup kita, iblis mencuri hati kita. Dan dia akan merusak segala plan besar Allah di dalam hidupmu dan hidupku. Hati-hati dengan hal itu. Saya selalu katakan ini kepada banyak orang, teman-teman seperjuangan saya di Rehoboth Semarang. Saya selalu mengingatkan, jangan buka celah. Jangan buka celah. Celah sekecil apapun, iblis akan manfaatkan itu. Dan dia akan menghancurkan semua plan besar Allah di dalam hidupmu
untuk kemuliaan-Nya. Seringkali kita senang mendapat pujian, kita mengharapkan kedudukan, kita memimpikan kenyamanan, kita lupa dunia bukan rumah kita. Sehingga banyak sekali kalau kita lihat di dalam kehidupan pelayanan, berapa banyak orang sakit hati karena jabatan yang sudah tidak dipangkunya lagi. Jabatannya hilang, dia marah, dia berubah sikap dan sebagainya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, buktikan di dalam dirimu sendiri dan alami bahwa satu-satunya Allah yang benar adalah Elohim Yahweh yang bisa merubah dirimu, yang bisa merubah mindsetmu, yang bisa merubah karaktermu. Kita tengok hidup kita 1 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu. Dulu aku melayani dengan sungguh-sungguh, kenapa hari ini aku seperti ini? Misalnya seperti itu. Dulu aku bekerja dengan baik. Aku memberikan semuanya terbaik untuk pekerjaanku, untuk hadiah kepada Tuhanku. Tapi kenapa hari ini aku seperti ini? Mungkin kita bisa introspeksi diri kita. Mungkinkah kita buka celah dan iblis bermain di dalamnya? Karena dia tahu, saudaraku, kalau momentum Tuhan itu masuk di dalam hidupmu dan hidupku, dia tahu satu nyawa, kalau dia bisa seret keluar dari rencana Allah, dari momentum Tuhan, dia akan bersorak-sorai. Tetapi satu nyawa saja, satu jiwa masuk dan menurut, tunduk kepada momentum ilahi, dia akan berjuang mati-matian untuk menyeret dirimu dan diriku keluar dari plan Tuhan yang besar. Jadi saudaraku, Yesus adalah Tuhan yang benar, yang pernah mati, bangkit dan hidup. Dia menyertai kita sampai Maranatha nanti. Jadi bukan sekedar sebuah teori yang dikemas di dalam khotbah, tetapi adalah sebuah kepastian, kebenaran, sehingga ketika kita mengalami hari-hari hidup kita yang mungkin berat, saudaraku, engkau dan saya mengalami hari-hari yang begitu tajam, permasalahan tidak kunjung usai. Seringkali mulut ini sudah katakan, Lord, saya gak bisa melanjutkan ini semua. It's too hard. Ini terlalu berat, Tuhan. Ingatlah, dia berkata, aku akan selalu menyertaimu sampai kesudahan zaman. Jadi ketika kita mengalami badai hidup, saudaraku, jangan sampai momentum Tuhan lepas dalam hidupmu. Tetapi alamilah, jalanilah momentum Tuhan itu dengan tertatih meskipun kehidupanmu porak-poranda. Lu lihat dah, orang-orang yang mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, pasti hidupnya diremukkan, saudaraku. Pasti hidupnya dilumat. Dia mau engkau hanya bergantung kepada dia saja. Dulu kalau belum melayani tidak ada masalah. Seakan-akan masalah simpel-simpel aja, masalah biasa. Tetapi ketika sudah masuk di dalam pelayanan, kenapa ya? Persoalan kok tak kunjung usai. Persoalannya juga tak mudah-mudah. Persoalannya sulit, bahkan menguras banyak tenaga dan pikiran, bahkan hati kita. Itulah cara kerja iblis. Karena dia tahu ketika engkau bisa melewati semua masalah-masalah itu, engkau naik level lagi, engkau naik level, terus engkau berkenan di hadapan Bapa, engkau berjuang, engkau akan menjadi pribadi elit pasukan elit Tuhan. Dia tahu ada level tertentu yang sudah tidak bisa dia goyahkan lagi. Jadi selama engkau masih bisa digoyahkan, dia akan merubuhkan dirimu dan diriku. Kalau engkau setia, saudaraku, kalau saya setia, percayalah, momentum Tuhan itu tidak pernah hilang di dalam hidupmu dan hidupku. Jadi hari-hari ini kalau engkau punya masalah dengan keluargamu, dengan pekerjaanmu, dengan pelayananmu, jangan tinggalkan. Jangan tinggalkan, berjuanglah di situ. Meskipun engkau menangis hari-hari ini, saya pun mengalami. Kadang saya mau menyerah, saudaraku. Kok begini banget Tuhan, sulit banget. Bahkan ingatlah saudaraku, sampai tidak ada satu orang pun di belakangmu sekalipun, tetap Tuhan bersama denganmu. Jadi jangan pernah tinggalkan apapun yang sudah Tuhan titipkan dalam hidupmu.
Gara-gara apa? Gara-gara hal-hal yang seharusnya Anda diberi hikmat untuk membereskannya. Ingatlah, hatimu, pikiranmu, jiwamu, iblis bermain di sana. Dia akan terus memutarbalikkan banyak hal, menggocoh dirimu, menggocoh pikiranmu, sampai engkau menyerah, dan akhirnya plan besar Allah itu hilang dalam hidupmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya tutup dengan satu kalimat. Setiap kita memiliki momentum yang Tuhan izinkan kita alami. Ingat baik-baik. Tujuannya adalah apa? Untuk mengarahkan kita kepada Tuhan. Kalau kita bisa membaca jejak Tuhan di dalam hidup kita, kita akan mendapatkan the best reward di dalam hidup kita. Ayo berjuang, saudaraku. Berjuanglah. Memang tidak ada sesuatu yang mudah yang harus kita lalui di dalam kita mengiring Yesus. Bahkan jelas firman Tuhan berkata, lebih mudah unta masuk dalam lubang jarum ketimbang manusia orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Engkau dan saya harus bisa menanggalkan keduniawian kita, bisa menanggalkan keegoan kita, berjaga-jaga di dalam hidup kita. Karena kita tahu iblis seperti singa yang mengaum di sekeliling kita. Kita buka celah, kita sakit hati dengan pelayan Tuhan, kita sakit hati dengan teman kantor kita sakit hati dengan gembala kita sakit hati dengan pengerja kita. Iblis masuk di situ dan bermain di situ. Disitulah momentum ilahi hilang, berantakan dalam hidup kita. Semoga renungan pada hari ini memberkati kita semua, membuka mata pikiran kita, dan kita berjuang bersama-sama memberi yang terbaik untuk Tuhan kita. Mari kita masuk dalam doa. Kami bersyukur Bapakku, kami diingatkan kembali bahwa ada momentum ilahi yang tidak boleh kami lewatkan dalam hidup kami. Kami mau berjuang sungguh-sungguh. Yang terbaik yang bisa kami berikan, kami akan berjuang Bapakku. Yang utama adalah kami mau melihat Tuhanku tersenyum dengan hidupku, sehingga kami akan terus menjaga hati, pikiran, jiwa kami. Kami tidak mau membuka celah sedikit pun, karena kami tahu ketika kami membuka celah, kami akan merusak dan menghilangkan plan besar Tuhan, bahkan membuang momentum Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah celah kebencian, celah sakit hati, celah iri hati, celah kesombongan, apapun itu, kami tutup rapat dan kami sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami mau menjadi pribadi yang lebih baik daripada kemarin. Kami mau berjuang Bapakku. Dan ini kami, lihat hidup kami, Roh Kudus tuntun kami, dan kami percaya kami bisa menyukakan hati-Mu saja. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus Bapakku, kami serahkan doa kami ini. Haleluya. Amin. Sola Gracia saudaraku. Terus berjuang menjadi pribadi yang lebih indah di mata Allah. Amin.